Rio 125 all ini dengan keluhan motor tarikannya berat banget teman-teman, dan lampu indikator apanya panasnya dia langsung hidup. Kalau umpamanya waktu tarikan berat baru sekitar berapa meter setelah dari rumah pun dia hidup. Setelah kita cek itu teman-teman, ini olinya ya teman, oli mesinnya bercampur dengan air radiator. Biasanya seal pompa radiator yang ada di sini yang jebol. Oke, langsung kita bongkar. Ini setelah kita bongkar nampak ya teman-teman, bocor dari sini. Ini biasanya seal oli yang di sini kan ada dua tuh. Seal olinya juga jebol. Kalau umpamanya seal olinya masih bagus, dia bocor dari sini teman-teman. Air radiatornya bocor dari sini. Ini berarti udah jebol semua antara seal radiator sama seal olinya. Langsung kita bongkar aja. Susah. Ada baut 8 ban depan. Udah goyang kayak gini teman-teman. Ini kita ganti semua ya teman-teman. Kita ganti kipasnya ini satu set, kelahar dan seal-sealnya semua. Ini biasanya kalau cuma ganti sealnya aja pasti jebol terus. Mending ganti sekalian as-asnya, kelahar-kelaharnya semua. Oke, udah kita kita gerinda bagian kunci asnya. Ini kalau umpamanya cuma diganti sealnya di sini pasti akan jebol terus teman-teman. Sealnya kan cuma nyelip di sini. Ini ada orang ganti sealnya aja, tapi kemungkinan besar seminggu 2 minggu jebol lagi teman-teman. Hanya kipasnya kayak ginian. Mending kita ganti satu set. Dan ini bagian apanya, kelaharnya, apa namanya, seal radiatornya kita bongkar. Kita bongkar untuk seal water pumpnya dulu. Kita ganjal pakai kain. Kita pukul pelan-pelan aja teman-teman. Pelan-pelan ya, jangan langsung tak, takutnya pecah malahan rumah pompa radiatornya. Biar lebih aman kayak gini kita pegang aja, nggak usah dialas. Nah, pasang. Di sini ada seal radiatornya juga, seal oli dan kelahar 6000. Kita bongkar kelahar 6000-nya. Kalau takut pecah kita tahan pakai tangan aja, nggak apa-apa teman. Ini nggak terlalu keras juga. Ini kelaharnya, masih ada seal lagi, seal oli. Emang agak susah ini, takut kalau rumah sealnya malah udah kebongkar semua. Pastikan sebelum kita pemasangan ini bersihkan dulu ya teman-teman. Oke, kita ambil seal, kelahar dan kipas radiatornya, kipas atau ininya teman-teman, apanya tadi. Oke, kita belikan yang satu paket. Semuanya ada semua ya teman. Ini kayak amer. Pemasangannya beda ini. Ini masih bisa dicopot. Ini masih mereng ya apanya, kipasnya ini. Dan ini udah terpasang. Jadi nanti masangnya dari bawah. Ini kita copot dulu. Ini belum terlalu kencang juga. Susah. Goyang-goyang dulu. Nah, udahan, aman. Ini lama nggak laku ini nya. Mudah-mudahan bisa. Sebelum ini nanti kita pasang, kita apa dulu teman-teman? Kita kasih oli dulu ini. Ini kita sisihkan dulu semuanya. Yang perlu kita bersihkan ini dulu teman-teman. Nah, kita bersihkan. Usahakan sampai bersih ya, nggak ada sisa-sisa karat ini biar nggak gampang bocor atau rusak. Untuk pemasangan seal radiatornya yang perlu kita pasang dulu, biasanya kalau saya seal olinya tuh ya kan, seal olinya menghadapnya ke sini ya teman. Per seal ini menghadap ke kelahar sini. Biasanya sih saya kayak gitu teman. Sebelum kita pasang, pastikan kita kasih lem tribun teman. Lem tribun ya teman, jangan lem red. Kalau lem tribun itu agak cair tuh, dikit aja dikasih. Bisa terlalu banyak, dikit. Setelah rata pinggirnya kita pasang. Pastikan bagian per seal itu menghadap ke kelahar. Kalau menghadap ke sini takutnya dia pernya karatan karena nggak kena oli kan. Kita tekan-tekan pakai jari aja. Kalau umpamanya agak keras kita pakai kunci sok teman. Kunci sok berapa ini ya? Pakai kunci sok 17.
pastikan pinggir sealnya yang kena ya. Udah rata bagus. Ini untuk lahar dan ini untuk seal, ini seal radiatornya teman-teman. Sebelum kita pasang pastikan ini bersih dulu teman-teman. Pastikan bersih dulu ya. Dan ini ada lubang, ini nggak boleh tersumbat. Takutnya kalau umpamanya seal radiatornya bocor, dia nggak masuk ke mesin tapi langsung netes ke luar ya. Kalau dengan catatan seal olinya ini juga nggak jebol. Oke, kita pasang aja langsung untuk sealnya. Untuk pemasangannya nggak perlu kita lem. Masalahnya ini biru ini lem ya teman-teman. Biru ini lem. Kita pasang gini. Kita ambil kunci sok untuk pas di diameter luar ini teman-teman. Kita ambil kunci sok 27. Pastikan yang dipukul ini pas diameternya di sini ya teman-teman. Jangan di sini. Di sini. Nah. Oke, kita pasang. Kita alas pakai kayu. Pastikan rata dulu. Setelah pastikan rata, kita ambil kunci sok 27, pastikan pas di bibir sealnya. Belum pas, ini pasti mentok ya teman. Ingat, nggak perlu dikasih lem. Masalahnya kalau udah ada lemnya yang warna biru itu. Pastikan rata semua, masuk semua. Bagus, rata semua. Dan untuk lubang ini nggak terhalang, masih aman. Ini udah aman, tinggal kelaharnya teman-teman. Kelaharnya kelahar 6000. Sebelum kita pasang di sini, kita kasih oli dulu biar langsung ada pelumasannya kan. Takutnya kalau langsung dipasang kelaharnya ini kena lagi teman-teman. Oke, karena seal oli pasang, si radiator udah pasang, baru kita pasang asnya ini teman. Pastikan asnya bersih dulu semua. Lahar ini udah dikasih oli. Ini kita kasih oli dikit-dikit di bagian bibir sealnya. Pastikan rata dulu. Kita ambil kunci sok berapa ini? Kunci sok 21 untuk nekan sini teman. Nah, di diameter luar kelahar ya. Pastikan rata dulu semua. Di sini kita pakai kunci sok 27 untuk ganjal sini. Sini pakai kunci 19. Bagus. Ini tadi kelaharnya kita kasih gemuk dikit. Pastikan putarannya bagus. Dan biasanya kalau umpamanya beli apa itu dari sini ya kuncinya. Kalau ini dari sini luar, pusing motor. Dan ini untuk kipasnya, pastikan di sini bagus juga semua teman-teman. Ini nanti berhubungan langsung ke sini ya. Usahakan ini kasih gumuk dikit untuk pelumasan pertama biar nggak langsung panas. Ini keramik ya, di sini keramik juga. Oke, langsung kita pukul aja. Oke, udah kita pukul. Tadi maaf nggak kerekam karena salah pencet, belum dipencet. Ini udah rata bagus. Pastikan kita mutar. Ini nggak oleng ya teman, nggak oleng kiri kanan. Dan nggak mentok di sini, nggak kandas di rumah pompanya, kipasnya ini. Setelah itu kita akan tes kebocorannya teman-teman. Oke, untuk tes kebocorannya dengan cara ini kasih apa ya teman? Kasih kolan atau air radiator. Pastikan penuh ngepres. Untuk memastikan bocor enggaknya sealnya, kita embus dari lubang ini teman. Dari lubang di sini ada lubangnya kan. Nah, ini ada di lubang sini. Nanti kita embus pakai angin kompresor. Nah, pastikan ngepres dulu semua. Kalau tidak ada gelembung, wah ini bocor teman. Wah, bocor. Ini bocor itu teman-teman, nggak bisa ini kita pukul lagi dari sini. Pastikan ini kita pukul aja lagi ya, dengan cara kita pukul biar lebih neken lagi.
Kita tes lagi. Pokoknya jangan sampai gelembung. Mana tadi ini? Jangan sampai gelembung. Nanti kalau sempat gelembung kita pasang, itu kerja 2 kali kita, teman. Aman. Oh, ada, masih ada. Kita pukul lagi. Kita pasang lagi dan coba kita tes. Kita tes lagi. Udah nggak ada gelembung lagi, teman-teman. Berarti berhasil. Aman. Tadi gelembung banyak, kita pasang dan coba kita tes hidup untuk motornya. Yang belum tahu aja, teman-teman, untuk pemasangan pompa radiator di mesinnya ini biar nggak kayak kesana kayak kesini, lihat sana lihat sini. Caranya lah mudah, teman. Ini ada segitiga terbalik di bagian pompa radiator ini. Ini tanda top ya, teman. Ini pastikan as ini yang apa malah ini sejajar dengan segitiga ini, teman. Ini sejajar dengan sini. Dan untuk di bagian top mesinnya itu di bagian top kan juga ya, teman. Ini ada garisnya, ini pastikan top juga. Nanti tinggal pasang, kita kencangin pelan-pelan. Biar kita nggak, biar ini langsung pas di bagian nok, di bagian noken asnya ini, teman. Caranya begitu. Oke, ini udah terpasang untuk pompa radiatornya. Dengan cara ngetopkan bagian pompa dan ngetopkan bagian gear temeng, kita kencangkan atas bawah atas bawah atas bawah atas bawah sampai pas. Dan segera kita tes, coba kita tes untuk air radiatornya, kita tes. Ini kan tadi udah di bypass ya, teman. Nah, ini nampak aliran radiatornya. Jadi berhasil untuk merubah bypass di bagian termostatnya, udah berhasil. Dia langsung mutar untuk air radiatornya. Oke, tonton terus channel Lana Motor, bahkan pembawa motor sehari-hari. Oh ya, teman-teman, untuk membersihkan oli yang bercampur ini, tadi kita kasih oli bekas dulu ya, teman. Kita kasih oli bekas sampai 2-3 kali, baru nanti oli baru untuk membersihkan sisa-sisa air radiator yang campur ke oli ini, teman.